Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Selamat datang kembali di Andre Greystone Channel. Dan di video kali ini seperti biasa kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas Floki ya, di request oleh Lian Ju. Thank you banget. Sekalian kita akan bahas untuk PP juga di perdagangan hari ini. Oke, teman-teman langsung aja kita akan mulai pembahasannya dari PP dulu ya. Karena dia koin yang lebih besar market cap-nya. Teman-teman, hari ini PP diperdagangkan di kisaran level 0,19 rupiah. Pergerakan dari PP belakangan dalam 7 hari terakhir itu mengalami lonjakan sekitar 28,5%. Ini merupakan sebuah peningkatan yang sangat-sangat baik untuk meme coin, meme token ya. Dan PP bisa dibilang menjadi salah satu meme token dengan market kapitalisasi yang cukup besar. Teman-teman, 82,7 triliun. Masih kalah dari Dogecoin, tapi ongoing untuk running mengejar. Teman-teman, saat ini berada di peringkat 22 di CMC. Kalau kita perhatikan maksimum supply dari PP ini sudah tercapai, yaitu 420 triliun token. Dan kalau kita lihat dari kabar unlock token sih harusnya sudah tidak ada lagi, karena jumlah token yang yang ada atau maksimal jumlah tokennya sudah beredar semua ke pasar. Jadi nggak akan ada isu terkait dengan PP unlock token yang menyebabkan harganya crash. Ya, jadi ini udah mateng, teman-teman, udah semuanya ada di pasar. Tinggal bagaimana mereka mengelola jumlah token yang banyak ini. Kalau kita perhatikan sih sebenarnya dari website nggak terlalu banyak berubah ya, termasuk juga di Twitter mereka masih sangat-sangat aktif dalam hal membagikan meme token. Mereka juga bikin postingan terkait dengan balasan untuk Joe Biden di laman Twitternya yang bikin sebuah posting ya, akhirnya ya karena Joe Biden hari ini dikabarkan mundur dari calon presiden Amerika Serikat, teman-teman. Jadi dia membalas di postingan Twitter dari Joe Biden terkait dengan mundur dengan gambar meme seperti ini. Tentu saja respon daripada market sangat-sangat banyak. Ya, jadi respon dari orang yang melihat meme ini sangat-sangat banyak, dan tentu saja ini bisa menjadikan salah satu indikasi yang bagus karena popularitas PP bisa melonjak. Selain itu, ada kabar terbaru datang dari Binance, baru aja meluncurkan produk Simple Earn buat PP. APR-nya sampai 8%. Ini juga bisa menjadi salah satu sentimen bagus karena holder PP otomatis akan semakin meningkat ya, especially yang menggunakan exchange Binance. Kalau kita lihat dari berita yang lain di pasar, This week meme coin ada WIF, PP dan juga Floki yang pimpin rally. Kalau kita melihat dari data dan juga dari pergerakan harga, PP ini sempat naik sampai 35%. Dan ini tentu saja merupakan sebuah indikasi yang positif karena dibandingkan dengan altcoin dengan narasi yang lain kayak real world asset ataupun mungkin AI, DeFi dan lain sebagainya, meme coin ternyata menjadi pilihan dari pasar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari sentimen, ini aku coba untuk lihat datanya di sentimen ya. Sorry, mana dia? Yang ini. Nah, yang ini adalah data dari sentimen terkait dengan jumlah hype dari PP belakangan. Dan kalau kita melihat dari hype-nya, dari chart ini menunjukkan bahwa narasi terkait dengan PP ini lumayan banyak diperbincangkan oleh pasar. Dan ini langsung terimplikasi juga dengan kenaikan harga pada PP. Ini berarti bahwa meme token yang satu ini itu masih sangat-sangat diminati oleh pasar. Ya, meskipun ada beberapa kendala di awal-awal perilisan, tapi sampai hari ini pun PP masih dibilang sangat-sangat survive, teman-teman. Itu sih dari beberapa sentimen, nggak terlalu banyak. Saya pribadi masih menunggu terkait dengan berita PP di burn ya. Cuman sampai sekarang ini belum ada berita di burn. Namun bagusnya adalah koinnya masih tetap survive, masih tetap sustain, berada di level-level tertinggi. Bahkan kalau kita lihat dari data CMC, di mana jumlah holder PP, kalian bisa lihat di sini terus mengalami peningkatan sejak bulan 5 ya. Bulan 5 bulan apa? Bulan Mei. Tanggal 8 Mei itu jumlah holdernya terus meningkat bahkan sampai sekarang. Sinyal baguskah? Ya mungkin, teman-teman. Lalu bagaimana secara price action? Kalau kita melihat secara pergerakan harga, PP kemarin sudah bergerak lumayan tinggi, bahkan mencapai all time high-nya di bulan Juni. Dan overall saat ini PP sedang dalam proses konsolidasi naik, teman-teman.
Dilihat dari MACD kemarin sudah ada indikasi dead cross ya di time frame weekly, namun ternyata buyer masih cukup aktif pada PP dan so far masih cenderung baik lah untuk pergerakannya. Aku akan pakai indikator Loken seperti biasa untuk mendeteksi adanya pergerakan smart money atau tidak pada pergerakan dari PP. Ini gambar analisa aku ya, PP 1 bulan yang lalu. Kita predik kalau PP ini akan bergerak sideways di antara range 0,05 kali 415 sampai dengan 0,04 kali 11, dan ternyata PP bergerak lebih baik daripada prediksi tersebut. PP sempat naik lebih tinggi ya, dan ya membuat pergerakannya cenderung agak susah untuk diprediksi saat ini. Kalau kita perhatikan sih dalam posisi ini sebenarnya pergerakan PP lumayan bagus ya. Ya ini bisa dibilang salah satu level support yang kemarin menahan PP dan sekarang kembali dites lagi dengan pergerakan seperti apa nih, descending channel ya teman-teman. Descending channel sudah di breakout dan kenaikan ini lumayan disertai dengan volume yang tidak terlalu besar, namun smart money-nya masih cukup oke. Konsolidasi yang terjadi pada PP sekarang itu merupakan sebuah proses dari pergerakan Bitcoin yang cenderung berusaha buat rally naik ya, cuman BTC dominance yang masih lumayan mendominasi saat ini bikin harga PP agak sedikit mengalami koreksi. Untuk saat ini sih PP berada di level-level tertingginya. Kalau teman-teman mau masuk, menurut saya agak riskan di posisi sekarang. Meskipun dia ada level 0,04 kali 11, itu merupakan level yang bisa dibilang ya level support yang dekat, tapi level support tersebut nggak cukup kuat sebenarnya. Level support kuatnya itu justru ada jauh di bawah guys. Jadi kalau teman-teman mau masuk di harga-harga sekarang, ya bisa sih, tapi mungkin proporsinya yang teman-teman perlu atur ya. Karena ini udah mulai agak tinggi harganya, jadi resiko untuk koreksi agak dalam itu lumayan terbuka untuk saat ini. Kalau dari saya sih melihat pergerakan PP ya lumayan bagus sekarang. Smart money juga masih oke, volume perdagangan meskipun nggak tinggi-tinggi banget, tapi oke lah. Ya itu sih, tapi kalau mau masuk cukup riskan. Jadi dipikir-pikir lagi teman-teman. Itu aja sih paling buat PP ya. Overall belum ada narasi negatif ataupun yang sangat positif banget. Jadi kita next langsung bahas ke Floki. Tapi sebelumnya aku mau forward satu campaign datangnya dari toko kripto. Teman-teman, ini adalah event hadir kembali kebut atau kejar keberuntungan dari toko kripto, berhadiah total sampai 50 juta rupiah. Event ini berlaku atau dimulai dari 19 Juli sampai 5 Agustus 2024. Teman-teman yang mau ikutan, caranya gampang. Teman-teman wajib untuk punya akun toko kripto. Kalau yang belum, silakan untuk daftar, lakukan verifikasi atau KYC. Kemudian teman-teman cukup melakukan trading minimal 1.500.000 saja untuk mendapatkan satu tiket undian, yang mana undian nanti itu akan berpeluang menghadirkan hadiah lucky draw buat teman-teman. Event ini hanya berlaku kalau teman-teman menggunakan atau trading menggunakan pair USDT, BTC ataupun PP. Dan juga ada double ticket kalau teman-teman melakukan tradingnya di Sabtu dan juga Minggu. Gitu. Kalau teman-teman mau ikutan aktivitas ini, teman-teman bisa langsung daftar toko kripto, gunakan link yang ada di kolom deskripsi video ini. Ya, jadi itu lakukan trading minimal 1.500.000 di pair yang sudah disebutkan tadi. Dan jangan lupa isi form, teman-teman. Jadi isi form, masukkan user ID kalian di sini, kemudian teman-teman kirim. Nanti aku kasih formnya di kolom deskripsi juga. Oke gitu, syarat dan ketentuannya berlaku ya. Silahkan dibaca-baca dulu. Next, kita akan bahas Floki. Hari ini diperdagangkan di kisaran 3,2. Floki di request. Semoga sih Floki bisa positif ya teman-teman, sama seperti PP. Dan kalau kita perhatikan sih Floki Inu ini punya market cap yang cukup menengah ya, ada di 30 triliun, cukup besar juga. Dan untuk supply-nya yang beredar saat ini ada di 9,5 triliun Floki. Kalau kita perhatikan dari beberapa narasi pada Floki Inu, itu bisa dibilang juga menjadi salah satu token yang mengalami lonjakan ya. Ini beritanya barengan dengan PP, bahkan Floki Inu sampai naik 58%. Ya, ini merupakan sebuah berita bagus.
Kalau dari fundamental, Floki Inu ini adalah meme token yang punya beberapa project lain, seperti ada gaming, kemudian juga ekosistem mereka yaitu membangun project RWA bernama TokenFi. Jadi Valhalla ini adalah game NFT metaverse milik dari Floki yang mana menggunakan token Floki sebagai salah satu governance token di project tersebut. Terus juga ada project TokenFi yang merupakan anak usaha dari Floki Inu untuk mengembangkan dunia real world asset lebih baik lagi. Selain itu mereka juga sudah listing di beberapa exchange yang tentu saja bisa meningkatkan likuidasi atau likuiditas dari token ini. Beberapa narasi yang ada kayak Binance kemarin highlight project RWA milik dari Floki yaitu token ya, TokenFi itu menjadi salah satu project yang cukup trending. Ada sekitar 210 juta growth activities pada on-chain dan juga private credit dari TokenFi. Ini menunjukkan bahwa project ini lumayan diminati juga oleh pasar. Selain itu, Floki juga menjadi salah satu token play to earn yang trending di CoinMarketCap. Menjadi peringkat nomor 1 bahkan di atas Notcoin dan juga Axie Infinity. Berita yang lain adalah terkait dengan roadmap yang mereka sudah posting sebelumnya di bulan Maret kalau nggak salah. Dan saat ini mereka sedang melanjutkan proyek tersebut, teman-teman. Ada beberapa proyek yang mereka di sini akan bangun, kayak Floki Trading Bot. Terus akan ada Floki Domain Names, centralized website ya. Lalu ada Floki Power Bank Account. Kemudian juga ada University. Dan juga ada Floki Staking and Service. Itu beberapa banyak proyek yang mereka saat ini sedang bangun. Kalau kita lihat sih dari project ini belum ada updatean ya, apalagi kayak Floki Trading Bot, aku belum tahu gimana mekanismenya, tapi kabarnya ini akan terkoneksi dengan Telegram dan Discord. Mungkin kita bisa melakukan buy and sell coin di Telegram atau di Discord. Yang sekarang memang sudah tersedia sih di Telegram kalau nggak salah itu pakai suatu bot gitu teman-teman, dimana kita sekarang sudah bisa terkoneksi dengan suatu exchange. Kita bisa melakukan buy or sell ya di sana. Pakainya decentralized exchange sih. Gitu. Jadi sangat-sangat memudahkan nih bagi teman-teman yang pengen trading tapi nggak pengen buka aplikasi exchange. Itu kemudian juga ada domain service dan juga decentralized website. Ini kita belum tahu seperti apa mekanismenya. Apakah nanti akan seperti name service milik Ethereum name service, teman-teman pasti tahu. Itu juga bisa dibilang menjadi narasi yang bagus sih. Terus juga ada Floki Power Bank Account. Nah ini mungkin dia akan terkoneksi dengan beberapa bank di berbagai negara seperti Kanada, Spanyol, Dominika, Australia, dan juga Uni Emirat Arab. Menggunakan beberapa pair seperti US dollar, ataupun euro, ataupun juga GBP, atau ya pound sterling teman-teman. Masih sangat-sangat nanti update terbaru sih dari Floki. Beberapa roadmap itu mungkin akan terrealisasi, mungkin juga tidak. Bisa jadi narasi bagus, bisa jadi juga tidak. Gitu teman-teman. Lanjut aja kita masuk ke pembahasan harga ya. Mungkin teman-teman juga penasaran karena melihat harga Floki ini kok agak sedikit delay kalau kita compare dengan pergerakan dari PP yang kemarin sudah sempat naik tinggi ya. Dari aku sendiri melihat Floki Inu bergerak lumayan sabar, lumayan sideways gitu, konsolidasi, dan ini adalah gambar dari analisa kita sebulan lalu terkait dengan Floki. Kemarin kita expect adanya kenaikan lebih tinggi pada Floki, tapi ternyata Floki malah breakdown dari ascending pola ascending channel ini ya. Breakdown, turun, dan akhirnya dia bertahan lagi di level support. Beberapa kali memang ditahan di level support tersebut. Jadi kita bisa melihat pergerakan Floki ini hanya konsolidasi bergerak sideways saja, teman-teman. Dan sekarang lagi dalam proses peningkatan. Kemarin sudah naik sekitar 50-an%. Dan saat ini beberapa level area yang bisa diperhatikan adalah di sini. Nah ini sebagai level support ya buat Floki di kisaran 0,00018. Dengan area resistance ada di 0,00029 something. Untuk saat ini volume perdagangan lumayan baik. Kemudian smart money juga bagus di Floki. Nggak ada masalah sih, jadi jangan terlalu panik aja. Projectnya overall masih jalan. Dan cuma bergerak konsolidasi aja dalam beberapa waktu. Ada ketakutan kemarin kita
terkait dengan pola double top ya. Ini double top 1 2, tapi dia mampu mempertahankan area 0,00011. Menurut saya ini merupakan sinyal bagus. Jadi double top bisa dibilang invalid ya. Invalid. Jadi udah gagal dan sekarang dia cuma kelihatan bergerak konsolidasi aja. Ya, saya rasa cukup baik. Teman-teman yang pengen di CA di harga sekarang memang udah naik tinggi, tapi menurut saya masih punya peluang sih untuk meme token bernama Floki ini untuk running. Ya, dilihat dari market cap-nya dia masih bisa berkembang ke depannya. Cuman sekarang masih dalam proses konsolidasi. Ya, sabar-sabar aja teman-teman, nggak usah panikan ya. Oke, gitu aja deh paling buat update PP dan juga Floki Inu. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, teman-teman. Dapat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.